nggak pelajaran minggu kemarin? Masih. Pelajaran kita minggu kemarin? Surat At-Tin. Ada berapa surat At-Tin? Ada berapa ayat surat At-Tin? 8. Mudah-mudahan yang ke-8 ayat itu masih hafal, karena minggu kemarin kita sudah hafalan surat At-Tin ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu bisa mengenal sifat-sifat Rasul. Kalian mengidolakan Rasul tidak? Iya. Kenapa kalian mengidolakan Rasul? Kenapa? Karena Nabi kita. Apa lagi? Karena Rasul yang mengajarkan agama Islam. Karena Rasul itu memiliki sifat-sifat yang baik. Tahu apa itu sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Rasul? Tahu atau belum? Ada yang tahu dan ada yang belum ya. Nah, untuk hari ini kita belajarnya mengenai sifat-sifat Rasul. Kita belajarnya sekarang yaitu metodenya belajar kelompok. Kalian nanti kami bentuk 3 kelompok, nanti dikasih tugas. Setelah mendengarkan video PowerPoint ya, nanti kalian dengarkan. Setelah kalian dengarkan, ibu nanti dikasih tugasnya per kelompok ya. Ini kita kelompok Bu. Ya, kelompok yang paling 13. Belajar pendidikan agama Islam menyenangkan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi PAI kelas 4, yaitu sifat-sifat Rasul. Ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat yang harus ada bagi seorang Rasul. Yang pertama, siddiq, artinya jujur. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul berkata dusta atau berbohong. Selanjutnya, sifat wajib Rasul yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan atau menutup sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya, sifat Rasul yang ketiga yaitu amanah. Artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat. Perkataan dan perbuatannya selalu jujur dan benar. Makanya ia dapat dipercaya dan tidak mungkin ingkar janji. Selanjutnya, fatana, artinya cerdas. Seorang Rasul sudah pasti cerdas, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Dengan sifat ini pula, seorang Rasul tidak terbantahkan dan dapat melawan segala argumen-argumen yang meragukan kerasulannya. Nah, selain sifat wajib bagi Rasul, ada pula yang dikenal dengan sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Kebalikan dari sifat jujur. Seorang Rasul tidak mungkin berdusta atau berbohong. Yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan. Seorang Rasul tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Ketiga, khianat, artinya berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin mengingkari janjinya. Ia selalu berkata yang benar dan tidak pernah mengada-ada. Keempat, baladah
artinya bodoh. Bodoh bukan berarti tidak tahu apa-apa ya. Bodoh itu orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Sebelum kita akhiri, ayo kita melakukan tepuk sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Tepuk sifat wajib Rasul: sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatanah, cerdas. Sekarang tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Tepuk sifat mustahil Rasul: kizib, dusta, khidmat, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Wah, anak-anakku, kalian hebat. Ibu juga punya lagu untuk memudahkan kita menghafal sifat wajib bagi Rasul. Kita nyanyi sama-sama ya kan? Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik kalau benar, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Dengan mengetahui sifat-sifat wajib dan sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, maka kita harus meneladani sifat-sifat Rasul tersebut. Yang pertama yaitu kita harus berucap dan bertindak dengan benar. Yang kedua, kita harus berani karena benar. Kita tidak boleh takut selama apa yang kita lakukan dan kita katakan adalah suatu kebenaran. Yang ketiga yaitu menepati janji. Apabila kita berjanji, maka kita wajib menepatinya, karena janji adalah hutang. Yang keempat yaitu menjaga titipan. Ini adalah sebuah perilaku teladan dari sifat wajib Rasul, yaitu amanah. Yang kelima yaitu rajin belajar. Agar menjadi cerdas, maka kita diharuskan untuk rajin belajar. Itulah materi pelajaran kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum. Masih semangat? Masih. Mau lihat mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Teguh semangat. Tugasnya kelompok pertama. Nah, kelompok pertama yaitu nanti tugasnya menghafal sifat wajib bagi Rasul. Rasul dan sifat mustahil Rasul. Untuk kelompok 2 yaitu nanti membuat gambar atau poster sifat Rasul. Untuk kelompok 3 menjelaskan cara meneladani sifat Rasul. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan ya. Nanti Ibu kasih waktunya
selama 3 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang kita gambar. Ini nanti. Untuk kelompok 1 menghafal sifat-sifat wajib dan sifat rasul ya. Bisa nggak sebenarnya? Dah habis waktunya ya. Kita presentasi ke depan lagi. Kelompok 1 dulu. Wajib rasul sidik benar amanah terpercaya khatanah cerdas tabligh menyampaikan. Nah, bagus kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 lagi. Kelompok 2 apa tugasnya tadi? Membuat gambar mengenai sifat rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu tentang sifat-sifat yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi rasul. Yang pertama sidik, gambarnya yang bergambarkan hati, ya, artinya jujur atau benar. Amanah, Tabligh menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gambarnya ya. Terus selanjutnya kelompok 3. Presentasikan kelompok 3 mengenai tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh sifat yang meneladani sifat rasul. 1. Berucap dan bertindak dengan benar. 2. Berani karena benar. 3. Menepati janji. 4. Menjaga titipan. 5. Rajin belajar. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini masih ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Enggak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham ya apa pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai apa? Sifat rasul. Jadi kita sebagai umat Islam, umat yang beragama Islam dan beriman kepada Rasul harus mengetahui sifat-sifat Rasul. Supaya apa? Bisa kita teladani atau kita contoh dalam kita berbuat atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya sifat apa? Jujur. Mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Meneladani sifat Rasul. Bagaimana cara kita meneladani sifat Rasul? Yang pertama, apa tadi? Sidik itu bagaimana cara kita meneladaninya? Selalu berkata benar. Dalam berbuat, berkata itu kita selalu benar. Tidak boleh berbohong atau izid ya. Izid itu artinya dusta, dari lawan dari sifat wajib dari Rasul. Yang kedua, bagaimana cara kita meneladani sifat Rasul? Nah, dengan jujur, dengan bisa memegang amanah atau kepercayaan orang. Yang ketiga, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Naya. Terpercaya. Bagaimana cara kita meneladaninya dari sikap? Hah? Bagaimana caranya? Menjaga kepercayaan orang. Nah, terus siapa lagi yang bisa? Rajin belajar. Itu supaya apa? Sifat apa yang kita contoh tadi? Cerdas. Supaya kita cerdas, kita harus rajin belajar. Apa lagi? Ya, coba.
berani karena benar. Sifat mustahil, siapa yang bisa angkat tangannya? Nah, coba lupa. Sisi. Ya. Sifat wajib bagi Rasul, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, bagus. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tidak lupa untuk minggu depannya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Nah, dapat mempelajari sifat-sifat Rasul. Nah, untuk minggu depan kita belajar masih mengenal Rasul ya, mengenai tugas Rasul. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Bersyukur. Mulai. Alhamdulillah.